Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reza. Kita coba kerjaan satu soal yang lumayan lucu nih, karena kepikiran teknik yang lumayan lucu aja, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Jadi uh, kita disuruh nih nyari, misalnya kita dikasih sebuah array, kita diminta untuk cari bilangan yang kemunculannya itu ganjil gitu. Nah, terus di sini dia juga bilang batasannya adalah bakal selalu ada dan cuman bakal ada satu gitu. Yang munculnya cuman seganjil. Kayak misalnya di sini contohnya 7 muncul cuma sekali, berarti di sini 7, di sini 0 cuma muncul sekali. Nah, di sini 112 karena 1 muncul 2 kali berarti bukan, 2 muncul cuma sekali berarti balikannya 2. Sama dengan problem-problem berikutnya. Nah, kira-kira teman-teman kalau dikasih problem kayak gini, teman-teman bakal nyelesainnya kayak gimana? Mungkin salah satu cara yang pertama kali kepikiran di teman-teman mungkin adalah, mungkin ada berbagai cara yang teman-teman kepikiran. Satu, di sort aja. Jadi kan pasti karena di sort bilangannya pada ngumpul tuh. Jadi kalau misalnya konteksnya di kasus ke 4 gitu ya, karena kita sort bakal jadi 0, 0, 0, 1, 1 gitu ya. Nah, ini kita kan di sini kelihatan kita sekarang lagi ada di 0, hitung aja 0-nya ada berapa? Ada 3. Ya udah, karena ini ganjil kita udah pasti tahu, oh berarti 0 lah yang harus kita balikin gitu ya. Karena dia bilang yang ganjil itu cuma satu bilangan. Jadi kalau kita sekalinya ketemu bilangan yang munculnya ganjil, udah kita langsung balikin gitu. Itu pertama, mungkin di sort gitu ya teman-teman kepikirannya. Cara kedua mungkin teman-teman kepikiran untuk maintain sebuah counter gitu. Maintain sebuah counter gimana? Jadi teman-teman misalnya punya sebuah dictionary yang key-nya adalah bilangannya, value-nya adalah jumlah kemunculannya gitu. Jadi contoh misalnya untuk di contoh kasus yang keempat lagi gitu ya, 01, 010, teman-teman mungkin bilang di iterasi pertama ketika kita munculin bilangan 0, oh 0-nya udah muncul sekali gitu. Terus di bilangan kedua 1, oke 1 muncul sekali. Nah, di bilangan ketiga kita dapat 0 lagi, kita bilang aja oh 0. Dia munculnya 2 kali. Terus berikutnya juga kita dapat bilangan 1 munculnya 2 kali, kita dapat 0 lagi, munculnya berarti 3 kali gitu. Nah, udah nanti mungkin teman-teman berpikir di akhir ya udah kita lihat aja key mana yang value-nya itu ganjil gitu ya. Itu cara kedua. Nah, tapi cara lucu yang saya kepikiran adalah yang mungkin teman-teman juga kalau sering ngerjain bakal ada apa ya, ketemu sendiri gitu, pattern-pattern yang agak lucu, terutama kalau sifatnya itu dia selalu ngomongin odd sama event gitu ya, so odd event ya, sama event. Jadi ganjil sama genap. Kalau ganjil sama genap, ini berarti dia tipikal patternnya adalah dia alternating ya. Jadi kayak gini, kayak zigzag gitu. Jadi kalau misalnya kita punya dua kondisi, satu sama atau A sama B gitu ya, dia pasti A, B, A, B, A, B, A, B kayak gitu. Nah, kita bisa nge-abuse pattern kayak gini dengan cara kita maintain aja sebuah set, di mana yang kita lakukan adalah kalau kita ketemu sebuah bilangan gitu ya, kalau dia ada di set, kita remove, tapi kalau nggak ada, kita add ke setnya gitu ya. Jadi contoh kasusnya lagi si 0, 1, 0, 1, 0. Jadi kita punya set gitu ya. Ketika di 0, oke, dia 0-nya nggak ada di setnya, kita masukin. 1 ada nggak di setnya? Nggak ada, masukin. 0 ada nggak di setnya? Ada, kita hapus lagi. 1 ada nggak di setnya? Ada, kita hapus lagi. 0 ada nggak di setnya? Nggak ada, kita masukin lagi deh gitu. Karena sebelumnya kita udah ambil ya. Gitu. Nah, karena dia menjamin pasti ada solusinya dan cuma satu, ya udah nanti di akhir kita lihat aja bilangan apa sih yang masih ada di set kita dan itu yang kita balikin gitu. Di konteks ini bilangan itu adalah 0 kayak gitu. Kayak gitu deh. Jadi apa ya, memanfaatkan pattern alternatingnya ganjil sama genap aja gitu. Gitu. Sekarang coba kita implementasiin ya. Harusnya sih cukup sederhana. Oke. Sip. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ya udah kita bakal punya, kita bilang aja outset gitu ya, outset. Ini adalah sebuah set. Ini Python kan ya. Terus untuk setiap bilangan di dalam si sequence-nya, kayak tadi saya bilang ya, kalau misalnya dia ada di outset,
ya kita remove aja. Nah, terus kalau misalnya dia nggak ada, ya kita masukin. Nah, terus nanti di akhir, karena kita tahu pasti bahwa ada satu solusi, ya udah ini bisa kita, karena si outset seingat aku set harusnya nggak bisa diakses by index, jadi ya kita ubah aja jadi set, jadi list. Nah, terus ya udah kita akses elemen pertama kayak gitu. Udah sih, ini harusnya. Coba kita run. Sampel test case-nya berhasil, terus kita attempt. Udah berhasil juga. Kayak gitu deh. Gitu aja video kali ini. Lumayan sederhana sih problemnya, cuman lucu juga kayaknya. Terus ini Q-nya 6 lagi kalau di Code Wars, which is yang paling rendah itu kalau nggak salah 8. Jadi ini di level ketiga ya. Mudah-mudahan bermanfaat aja lah buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.